Selamat datang, selamat bergabung dalam mata kuliah Perpajakan Internasional pertemuan kedua. Hari ini kita akan bahas tentang yurisdiksi pemajakan internasional. Ya, dalam yurisdiksi pemajakan internasional tentu kita harus berlandaskan kepada undang-undang, regulasi atau peraturan berkaitan dengan pemajakan internasional. Itu kalau kita bicara pajak internasional, kita akan menggunakan Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, tepatnya PPH pasal 26. Lalu kita akan menggunakan juga perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty, yang mana tax treaty ini akan mengatur dua negara, misalnya antara Indonesia dengan Singapura, atau Indonesia dengan Malaysia, dan seterusnya. Ya, jadi biasanya perjanjian penghindaran pajak berganda dilakukan secara bilateral antara dua negara. Kita lanjutkan slide berikut. Nah, istilah dari perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B itu sudah dilakukan di negara. Memang kenapa sih Pak kita harus membuat perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty? Ya, tujuannya adalah ketika ada warga negara asing, apakah dia wajib pajak orang pribadi ataupun badan, ketika melakukan transaksi di Indonesia, kita akan menggunakan P3B ini. Ya, misalnya ada warga negara asing dari Amerika, kemudian warga negara asing ini menerima penghasilan di Indonesia karena melakukan pekerjaan di Indonesia. Misalkan WNA dari Amerika ini bekerja sebagai tenaga ahli di Indonesia. Ketika dia bekerja di Indonesia, tentu akan memperoleh penghasilan. Nah, penghasilannya harus dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Tetapi kita harus melihat batasan waktu atau time test WNA tersebut. Kalau dia stay di Indonesia kurang dari 183 hari, tentunya harus dipotong PPh pasal 26, tarifnya adalah 20%. Tetapi apabila warga negara asing ini stay di Indonesia lebih dari 183 hari, tentu dia bisa dikenakan PPh pasal 21. Kalau nggak punya NPWP, tarifnya akan 100% lebih tinggi. Ya, jadi kita harus melihat time test dari warga negara tersebut. Kalau misalnya dia badan, ya misalnya badan ini di Indonesia menerima penghasilan dan jangka waktunya kurang dari 90 hari, tentu dia akan dikenakan PPh pasal 26 juga 20%. Tetapi kalau dia lebih dari 90 hari, tentu akan dikenakan PPh pasal 23. Tentunya akan melihat lagi apakah dia memiliki nomor pokok wajib pajak di Indonesia atau enggak, karena penerapannya akan berbeda. Nah, pemotongan PPh pasal 26 atau 21 atau 23 tadi, itu tentu bisa berubah seiring dengan perjanjian penghindaran pajak berganda. Apabila P3B itu sudah dibuat, misalnya antara Indonesia dengan Singapura. Karena kebetulan sudah ada P3B antara Indonesia dengan Singapura, akan mendapatkan pengurangan tarif yang mungkin jauh lebih rendah. Asalkan WP badan atau WP orang pribadi ini bisa menyediakan satu yang namanya Form DGT-1 atau Surat Keterangan Domisili atau biasa disebut dengan istilah Certified of Domicile. Ya, jadi contoh seperti itu. Nah, contoh dari perjanjian penghindaran pajak berganda itu ada agreement between Japan and the Republic of Indonesia. Ya, for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income.
Ya, ini contohnya ada perjanjian antara Kerajaan Jepang dan Republic of Indonesia. Ya, dalam rangka untuk apa? Menghindari terjadinya perjanjian, untuk menghindari terjadinya apa? Pengenaan pajak secara berganda dan juga mencegah terjadinya fiscal evasion with respect to taxes on income. Ya, jadi untuk menghindari yang terjadinya keinginan untuk menghindari pengenaan pajak. Jadi dia sebenarnya udah tahu nih pajak yang harus dia bayarkan, tapi dia sengaja untuk tidak melakukan pengenaan pajak. Ya, itu yang menjadi bahaya. Kita lanjutkan. Munculnya tax treaty. Ya, kenapa sih bisa muncul perjanjian penghindaran pajak berganda? Apabila teman-teman lihat di gambar berikut, ya pertama ada globalisasi ya, perdagangan yang mana sudah tidak ada batasan lagi antara Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Dubai, atau Indonesia dengan